Oke, teman-teman, ini mungkin di saat ini yang menonton video ini ada yang akan membeli bibit jadi atau bibit yang siap tanam dan ingin memastikan bahwa bibit sawit siap tanam itu yang akan dibeli adalah betul-betul memang berasal dari balai benih atau original. Di video kali ini coba kami akan memberikan informasi ini. Saya rasa pembahasan ini wajib diangkat supaya kita tidak tertipu dengan bibit yang siap tanam yang abal-abal, karena bahaya sekali teman-teman ini, karena ini adalah masa depan kita. Jangan sampai kita asal-asal membeli tapi tidak bisa kita pastikan apakah betul itu berasal dari balai benih atau original. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada gunanya untuk kita semua. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam perintis semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke teman-teman, ada beberapa poin penting yang perlu kita cek dulu sebelum kita membeli bibit yang siap tanam. Jadi perlu diketahui teman-teman, untuk mengetahui bibit asli sama palsu, yang siap tanam itu lebih susah daripada yang kecambahnya. Kalau kecambahnya kita lihat dari jauh sudah tahu kita ini palsu nih, ini asli ini. Tapi kalau yang siap tanam itu sangat susah untuk mendeteksinya, untuk memastikannya. Tapi ada beberapa poin yang perlu teman-teman ketahui untuk mengecek apakah betul itu yang siap tanam, yang asli. Teman-teman, jika teman-teman membeli di pembibitan yang resmi, nah, teman-teman coba ceknya di batangnya ini apakah ada label birunya. Jadi label birunya itu dikeluarkan dari Dinas Perkebunan. Jadi yang memiliki label biru itu minimal setingkat CP yang saya tahu. Jadi kalau teman-teman ada yang perseorangan yang mempunyai label biru, itu bahaya, itu bisa dipalsukan label biru itu. Jadi minimal yang memiliki pembibitan itu harus kita membuat CP dulu. Kalau tidak membuat CP atau perseorangan tidak bisa teman-teman. Kita harus membuat CP dulu, baru kita mengajukan ke Dinas Perkebunan, barulah label biru itu dikeluarkan. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi bagaimana teman-teman, pertanyaannya, kalau seandainya kita membeli bukan di pembibitan resmi, nah kita lihat teman-teman track recordnya yang membibit itu, apakah memang biasa sudah mengorder kecambah asli. Dan yang kedua, kita bisa pastikan kalau memang betul-betul orang itu biasa sudah mengorder kecambah yang asli, ya insya Allah, apalagi kalau kita kenal, ya insya Allah bibit yang kita beli itu asli. Dan yang kedua teman-teman, yang perlu dicek selain label birunya itu, kita harus lihat juga dokumennya. Kita minta dokumennya, kecambahnya itu yang siap tanam tadi, kita lihat dokumennya apakah asli atau tidak. Jadi kita bisa tahu itu yang asli dokumennya sama yang tidak. Jadi memang kalau dokumen ini rentan sekali untuk dipalsukan. Jadi teman-teman, bahaya sekali kalau yang siap tanam ini. Kalau saya menganjurkan, memang kalau mau berproses silakan beli yang kecambahnya, karena kita bisa 100% mengetahui yang asli. Tapi kalau yang begini, ini 70-30 teman-teman ini. Nah, ini yang harus kita pahami juga, bahwa memang kalau siap tanam ini memang untuk mendeteksinya ini susah sekali. Surat-surat itu bisa dipalsukan, itu yang membahayakan teman-teman ini. Jadi teman-teman silakan cari saja pembibitan resmi yang biasanya standarnya CV itu minimalnya ada label birunya dari Dinas Perkebunan. Kalau seandainya teman-teman membeli di pembibitan pribadi, jadi pastikan bahwa orangnya itu memang sudah biasa mengorder kecambah yang asli. Kita lihat juga dokumennya teman-teman. Setelah ada label birunya, kita lihat juga dokumennya. Harus itu dokumennya harus kita lihat, dokumen kecambahnya. Karena biasanya itu ketika sudah ada label birunya, dokumennya kita bukan lihat, bukan asli, wah itu berarti jangan kita beli. Karena itu juga masa depan kita teman-teman ini. Bibit ini adalah masa depan kita, ini kita pertaruhkan teman-teman ini. Kita akan merawat 2 tahun ke depan, kita akan menunggu buahnya, kita akan merasakan sampai kita tua nanti. Itu yang harus dipahami. Jadi memang untuk pembibitan ini, kita mau membeli yang siap tanam, yang perlu diperhatikan adalah ada label birunya. Kita membeli di pembibitan resmi yang setingkat CP biasanya minimal
Label biru itu bisa dikeluarkan kalau kita membuat CP teman-teman, kalau perseorangan tidak bisa. Yang kedua, kita lihat track recordnya teman-teman, ini bagaimana yang membibit itu, yang punya pembibitan itu betul-betul sudah biasakah membeli bibit unggul. Kalau kita sudah pastikan, apalagi kalau kita cari teman atau yang kita sudah kenal, ya itu insya Allah aman. Yang ketiga, kita lihat juga dokumennya, harus kita lihat juga dokumennya, walaupun ada label birunya kita harus lihat juga dokumennya untuk memastikan teman-teman. Jadi memang itulah kendala kita dalam proses penanaman kelapa sawit. Kita mau cari yang asli memang susah sekali, karena kalau untuk yang siap tanam ini agak susah mendeteksinya. Tapi kalau kita insya Allah beli di pembibitan resmi yang ada sudah CV-nya, sudah ada label birunya. Jadi label biru itu teman-teman biasanya berisi tentang deskripsi varietasnya, misalnya varietas 239 misalnya, tanggal semai, di situ ada. Itu biasanya di label biru itu dicantumkan sekian begitu keterangannya. Jadi teman-teman mungkin ada yang menonton video ini yang akan membeli bibit sawit siap tanam, hati-hati teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah label birunya, yang kedua adalah track recordnya yang membibit, yang ketiga adalah dokumen kecambahannya. Itu yang perlu diperhatikan, 3 item itu teman-teman. Kalau kita sudah memastikan bahwa 3 item itu terpenuhi, silakan digas, silakan dibeli teman-teman, karena bibit kelapa sawit ini ya bukan kayak Lombok, palingan sekitar berapa kali panen itu sudah diganti lagi. Tapi kalau ini seumur hidup teman-teman, ini kita pakai ini, hati-hati teman-teman. Teman-teman, yang ada di hadapan kita adalah PPKS yang Ngambi, salah satu varietas legendaris Indonesia. Memang ini adalah pembibitan pribadi, jadi bukan untuk dijual. Kalau kita misalnya mau beli yang teman-teman di pribadi, ya silahkan dilihat track recordnya, betulkah anggota ini betul-betul biasa sudah membeli kecambah yang asli. Nah itu yang harus dipahami. Yang kalau seandainya teman-teman akan membeli yang di bukan pembibitan resmi tapi di pembibitan pribadi seperti ini, kalau ini tidak dijual teman-teman, ini akan ditanam sendiri PPKS yang Ngambi. Mungkin ada yang akan membeli bibit sawit siap tanam, silakan komen di kolom komentar. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa ada 3 poin yang harus kita periksa. Label biru, pembibitannya itu resmi, biasanya ada CV-nya itu. Label biru tidak akan dikeluarkan kalau tidak ada CV-nya teman-teman. Itu yang biasa biasa di salah kaprah. Jadi setahu saya label biru itu kita harus membuat CV dulu. Yang kedua teman-teman itu track recordnya yang membibit, apakah betul-betul beliau itu sudah biasa membeli bibit unggul. Yang ketiga kita periksa juga dokumen kecambahnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Terima kasih.